Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Shadaqallahu azim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tur rajulu fi qabrihi idza utiya min qibali ra'sihi dafa'athu tilawatul Qur'an wa idza utiya min qibali yadayhi dafa'ahu sadaqah wa idza utiya min qibali rijlaihi dafa'ul masiyu ilal masajid. Rawahul Muslim. Yang dimuliakan Bapak pengurus masjid dan musala gabungan para karambi Kampung Dua yang hadir salat berjamaah subuh di Masjid Ar-Rasul pada subuh ini. Kita berdoa bersama-sama semoga amal kita tadi yang lalu, yang akan datang kalau kita hidup, dinilai oleh Allah hendaknya sebagai amal saleh. Amin. Ya. Setelah kita puji Allah yang punya langit dan bumi, yang memiliki kedalaman lautan, di tangannya segala kekuasaan, Dia yang menurunkan bencana dan Dia yang menurunkan nikmat. Mana negeri kita Sumatera Barat tercinta, tepatnya Pasaman Barat, itu ditimpa oleh gempa, dan itu semuanya adalah kekuasaan Allah. Bagi orang yang mencari dalil, atu nanyo kaji itu patahan bumi. Ko kasih ko patahannya, ko kamari patahannya. Tidak ada itu. Itu kekuasaan Allah. Di mana sudah merajalela maksiat, akan diturunkan di sana cobaan Allah. Untuk apa? Agar mereka diberi azab yang kecil, dan mereka sebelum didatangkan azab yang besar, semoga mereka kembali. Tapi tidak bisa mau ambil ayatnya di tangan. Itu baca saja dari Tata Jafa ya, tidak bisa. Tata Jafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfa wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Ammal ladina amanu wa amilus salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Wa ammal ladina fasaqu fa ma'wahumun naru kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu adzaban nari alladhi kuntum bihi tukadzibun. Walanudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar la'allahum yarji'un. Tapi tidak bisa takana ada modal sayat tu saya kalau tidak diulang dari. Artinya santai.
kami datangkan azab yang kecil sebelum datang azab yang besar. Semoga mereka kembali ke jalan yang benar. Surah apa? Ada orang menyebut surah Quran. Lain sehat ke Bapak. Alhamdulillah. Sebagai dasar tausiah kita pagi ini, kau diulang siman kan? Nyaman ada dan tu harus ke kampung juga pagi. Tu ada yang boleh siman nama mereka. Itu dan bapak-bapak, surah nomor 23 ayat 99 dan ayat 100. Kemudian ada hadis Nabi tadi. Kita baca artinya. Hingga apabila datang malaikat maut kepada orang kafir. Kalau malaikat maut datang ke mengajar. Ada ke orang kafir tadi. Qala rabbirji'un. Berkata dia, kembalikan kesehatan saya normal seperti biasa. Jangan matian aku dulu atau kesenya. Qala mengeceknya rabbirji'un. Jadi membananya jangan dimatian saat itu. Nya jawe dia Allah kamanga wa'ang. Tapi itu tidak ada dalam Quran kamanga. Yang akan terjadi seperti itu. La'alli, ya kan? Kata orang kafir tadi, semoga aku a'malu salihan fima taraktu. Semoga ambo dapat balik menebus amal-amal saleh yang tertinggal, yang seharusnya dulu ambo kerajukan kutiko ambo sehat wal afiat. Tapi ambo pajudi paduayam, ya kan? Mengicen suara azan sama jogonggongan anjing. Ya kan? Banyak kerajuan bonan nan salah. Jadi kini ambo sadar. Ambo kawawali melakukan amal-amal saleh, menjapui nan tinggal taraktu nan ambo tinggal dulu. Ya kan? Apa kata Allah kepada orang tadi? Kalla, sekali-kali tidak. Innaha, yang engkau ucapkan itu, kalimatun huwa qailuha, tu pamani-mani mulut sedunia. Yang menciptakan kamu itu saya. Bagaimana karaktermu, sifatmu, tabiatmu, peranganmu, saya tahu benar kata Allah. Andaikan saya sehatkan kamu kembali, kemudian engkau hidup seperti biasa, dan engkau kecean tadi bohong saja. Parangnya lamuang tu balik. Makanya tidak bisa permohonan ini dikabulkan oleh boleh mengecek ibu. Siapa masuk jangan dicari. Kamu mana talambek nanti kau. Aku masuk aja mencari lagi. Kamu tu mencari kombo. Kalau tidak nampu mencari ustaz, YouTube saya tonton. Iya. Ini jangan cari kena lain. Baik dah. Aku masuk dulu jalan mencari lagi. Kalau orang tak masuk, aku jalan talambe, baca salam dah. Sudah tu salam itu orang duduk aku saja. Tambah terganggu ustaz ni. Iya. Kalau acara lah mulai, awak talambe tibo, tak boleh membaca salam. Dikerinci. Kerana kurang menjawab. Kurang menjawab tu menjawab lah jawab. Tak bisa. Dia ni yang salah. Apa jawab Allah sesudah itu? Wa min waraihim, di
depanmu sudah saya sediakan barzakhun, kubur, yang engkau akan tinggal di sana setelah mati, ila yaumi yub'atsun, sampai hari berbangkit. Nah, pertanyaannya, hari kiamat saranka jo hari berbangkit atau berdahulu kemudian? Enggak baca Quran sendiri. Kamu kecilnya hari kiamat itu hancurnya alam semesta ini. Iya kan? Kalau kita lihat orang pasangan dan tabanan dan mati itu pasti hari kiamat gitu. Padahal itu belum kiamat. Begitu juga orang karena melatui gunung Semeru. Orang karena itu kiamat hari itu. Tapi hari belum kiamat. Ibu-ibu, bapak, Allah berjalan-jalan ke Semeru itu sajaknya melatui. Apa aja dah tadi? Jawab putar-putar kampung juga. Bawa wirid wisata namanya. Iya kan? Atau bawa ustaz. Mengaji atau jalan tu. Ustaz dia lah yang lo bayi tak minta ke jemaah lo betul. Betul. Dia lah yang lo membayi. Ibu bapak yang teman, kece orang Allah balik sinan bantu itu juga gunung Semeru itu tak ada perubahan. Tapi kalau kiamat nanti watakunul jibalu kal ihnil manfus, seluruh gunung-gunung bertaburan seperti bulu ditiup. Dahsyatnya kiamat. Ayatnya banyak. Ya kan? Setelah itu apa? Izas sama'um fatarat. Apabila langit runtuh atau kiamat. Langit runtuh ke bawah. Ya kan? Sudah tahu ya? Wa idzal biharu fujirat. Seluruh air laut tumpah ke daratan. Nggak ada yang tinggi itunya Pak. Nggak ada yang tinggi. Ada apa yang tinggi? Hilang de ombak. Wa idzal kawakibun tatharat. Apabila bintang-bintang berjatuhan. Kini lah tanggal berapa Jok? Saban. Tanggal sampai balik nanti tu bulan tu boleh tu. Ya kan? Kemudian kita cari cahaya bulan tu bedanya jo cahaya matahari. Kalau cahaya matahari sakit mataharinya. Kalau cahaya matahari itu tuh indah tertantang matahari itu. Karena apa? Dia api. Bulan bang lama saya menjadi karena dia tanah bulan itu. Nyoba cahaya itu pantulan dari cahaya matahari. Karena bulan itu sama je bumi kok. Bang kalau ada orang sinan di sana tidak ada air dan oksigen. Sumber hidup pertama itu air, oksigen. Dia bangun apa ya ke bulan itu? Mati itu sana. Armstrong tu nyoba selalu ketel dulu. Pakaian Indonesia tak tanggung. Ambo kalau pergi mengaji Jonda dulu bentuk Armstrong tu kecil orang. Walili si pokok jo sorban tu. Jaket golam. Nah, ini tak boleh ada anaknya. Dia lah gaya kau. Kami hantar saya ni. Tak ada biasa subuh dia malam. Dan tak ada. Jadi nyoba dulu sampai ke bulan tu oksigen jual iya kata. Jadi jangan betul cipta lo kan membuat perunas di bulan. Tak mungkin. Nah, kalau bintang kan ketek-ketek nampak di mata tu. Bang kok ketek-keteknya dia? Jauh tinggi. Tapi nya menggali-gali itu Pak. Karena nya cahaya pula api lo. Bahkan bintang itu yang kita lihat kecil itu ada besarnya 1 triliun kali besarnya matahari kita. Allahu Akbar.
1 triliun kali gadang matahari awak. Satunya bintang di langit itu dia bisa dihitung. Bilanglah bintang di langit, papahlah kasih di pantai. Ahli matematik manapun tidak akan bisa menghitung bintang di langit itu karena banyaknya. Itu semuanya api. Jauh lebih besar dari matahari. Kata Allah, wa idzal kawakibun tasarak. Bintang-bintang itu berjatuhan. Nyempok kampung jual, nyempok pengadilan, nyempok Limawani, nyempok rumah Juyuang, nyempok rumah Ustaz Istawa, kuat tujuh rumah tu baru nyempok. Dahsyat tak hari kiamat? Dahsyat. Tapi kita nak ada dulu. Itulah keberuntungan awaknya orang Islam, orang beriman. Yang meninggal pas hari kiamat itu kafir saja. Orang mukmin sudah dimatikan oleh Allah dengan angin lembut, ya kan? Dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Nah, kalau cair sudah tidak boleh. Direhab di Allah dulu. Ketika Allah menciptakan alam semesta ini, baralah maunya. Allahul ladzi tak tahu tu nak cari Qurannya. Cari Al-Quran. Kamu tema. Kamu yang bilang. Lain tak tahu soal tu mencari manfaat. Mungkin lu bertamu dia cari Al-Quran. Tu nak bertamu. Kok lain bertamu tak tahu artinya. Iya. Kalau dia tak tahu artinya tu tak jadi kawan. Dalam surah Sajadah tadi je tu banyak ada lain mah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Fi sittati ayyam. 6 masa. Yang semasa itu kata orang astronomi 1 miliar tahun. 6 masa 6 miliar tahun baru bumi itu ideal untuk dihuni. Jadi kun fayakunnya 6 miliar tahun. Sebab ketika diciptakan itu pecah, dia panas. Sama jobasi dibakar orang Singapura. Kalau panas itu tanahnya baru bisa dihuni. Didinginan dia Allah jahil. Makanya Allah menyebut dalam Quran yang makhluk hidup ini semuanya berasal dari air, termasuk awak. Wa bada'a khalqal insani min tin, summa ja'ala naslahu mimma immahin. Dimulai kejadian manusia itu dari tanah, dan tanah tuana cik Nabi Adamnya. Nan siti awala dari tulang rusuknya. Nan awak mimma immahin. Jalan Allah jauh boleh jalan kaji. Saya betul dari Limawani kalau dia Allah. Jalan Allah. Pantai. Ingat. Kemudian dilanjutkan kejadian manusia itu dari air yang hina, mimma immahin. Jadi awak dari air. Atau ke manusia atau kalau lama kerajo lama mengicip nyawa tunggu dia kiai. Cuma tak pernah sekali yo nanti tak tunggu dia. Pembina dulu. Akan usaha saja tu nanti diciptakan Allah tu di kiamat. Atau dipelok Allah balik, direhab oleh Allah balik. Abarak kalamunya orang dalam kubur. Ada paling lama dalam kubur sampai Indonesia. Ada orang menjawab Nabi Adam, salah Pak. Nampak yang lama dalam kubur Habil. Karena itu orang mati pertama. Dibunuh dek budanya Kabil. Jadi orang beradik kakak anak Nabi hanya bunuh aja dia. Apa orang pun juga. Dan orang Nabi seorang. Kalau tanah cakap bunuh.
Ya kan? Nah, itu. Sedangkan anak Nabi dia harus itu. Tapi si Habil itu keuntungannya, inyo mati syahid. Bang kau mati syahid, nyo anak patuh ke Allah. Nyo kan disuruh berkorban mah, hanya cari jawi narancak. Ya kan? Apa bedanya ibu jawi rancak, dia orang rancak. Kalau jawi rancak, dia ambil dulu ke pulau jawi, nyo tujuan dia ya, bah jawi narancak. Pertama kaniang kau busuk. Ya kan? Sudah tu tanduknya nak panjang mana? Sana elok. Badannya panjang kelakang melantik punggungnya pak. Kemudian daging yang paunya tabak. Ikunya telepek ke tanah ujungnya. Kukunya tunggang. Sungu botok bibir lebe makan camak. Kalau orang sungu botok bibir lebe makan camak, mana orang boleh. Tapi kalau jawi itu ada. Sebab nanti paguno dah diam. Kalau jawi kok kurus ada ya. Di si Habilnya cari jawi nerancak. Diterima oleh Allah. Di mana ayatnya bisa dicari Ustaz? Surah Al-Maidah ayat 27. Fatuqbila min ahadihima. Diterima oleh Allah korban si Habil. Walam yutaqabbal minal akhar. Tidak diterima korban si Habil. Karena namburu nanya korban. Hanya bunuh lagi. Atau mati syahid. Lamonanya dalam kuburan dakwaan, nyo tak diazab malaikat. Lamo di dalam kubur itu barat sampai hari berbangkit. Lah kiamat lah rusak dipelokan di Allah balik, baru keluar doa. Asaran tak keluar, berbunyi lo trompet nan kedua. Lalu ibu dia nak mau bikin cien. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, ibu-ibu dan bapak-bapak, awak orang mukmin ditanya aja dalam kubur itu. Sebab ada ayatnya. Gadang awak membuat dosa dicatat di Allah. Ketek membuat dosa dicatat di Allah. Gadang membuat balok dicatat. Ketek dicatat. Semuanya itu walaupun sebesar biji zarah akan diperhitungkan. Jadi tidak ada kita yang terlepas dari hisab itu kecuali orang syahid. Orang syahid masuk surga tanpa hisab. Awak kalau tahu entah mati syahid entah segala macam jadi tak. Ya kan? Tapi berusahalah kita jadi orang baik. Yang baik itu pasalasannya dari Allah juga yang baik. Itu taruhin hadis tadi. Ketika mayat terbaring di dalam kubur, disuruh oleh Allah malaikat menanya, "Iza utiya min qibali raksihi." Ketika malaikat datang untuk mengazab kepalanya, dafa'atut tilawatul Quran, dibela oleh bacaan Al-Quran. Ibu-ibu tadi sudah salat tahajud membaca Quran. Saya indah-indahnya 3 ayat saya atau 3 surah pendek. Kemudian usahakan setiap hari menghafal Al-Quran. Tiada hidup, tiada waktu, tiada menit dan detik tanpa membaca Al-Quran. Ya kan? Karena kita didatanginya, dibelanya ketika di kepala kita akan diazab. Dibela oleh bacaan Al-Quran. Agunanya Al-Quran dihafallah. Kalau jampang atau awak rabun tiba-tiba butuh, bisa tak? Bisa. Bisa atau awak rabun tiba-tiba. Lebih-lebih orang penyakit gula pak. Pindah giginya, pindah kakinya potong-potong ditarik busuk. Pindah kanan ginjal, pindah stroke. Kalau tidak mata butuh. Itu bayarnya sakit gula. Yang dua sakit gini, sakit gula je, sakit gula je.
Jadi kalau mata kita buta tiba-tiba, ayat yang sudah hafal itu segitu ulang-ulang baca. Sekarang walaupun awak tak butuh, banyak dia awak hafal ayat Quran. Jalan kau kan macet segini. Banyak orang kalau tidak berhubungan dengan Allah dalam situasi jalan yang sempit itu, sumpek, ini kalamian. Kadang-kadang tidak bawa-bawa di orang, cuma tak kaji, hanya bicara orang baru. Tak kaji baru bicara orang. Itu orang tak baca Quran. Ya kan? Kalau orang baca Quran tidak akan bicara begitu. Sebab kalau disabui orang baru, orang yang disabui orang baru itu sama bentuk ya. Dan tukang sabui adalah baru pula. Tapi kalau kita membaca Al-Quran di atas mobil itu sedang nyetir, hati kita akan tenteram. Di atas motor juga begitu. Pendek saja dia ayat Quran. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Atau inna a'taina. Jangan kata-kata lain disebut dan tertutup. Beda istighfar, beda zikir. Malah mendaki syurga disuruh awak membaca Allahu Akbar menurut surga mendatang pokoknya kata-kata yang baik yang menghubungkan diri kita dengan Allah. Apakah kaum muslimin Al-Quran itu ada fungsi yang lain? Cie huruf 10 baru. Ibu-ibu, Allah menghitung Alhamdulillah Rabbil Alamin saja dari alif itu sampai nun di belakang berapa hurufnya? Mbak tanya maksudnya, Mbak tidak pernah menghitung. Iya kan? 10 cie huruf itu 10 balok. Dan kemudian Al-Quran itu obat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Obat penawar dan rahmat. Bu, ada orang latih ketiduran saya dirawat di anaknya. Tapi yang lebih 3 tulang saya. Tak bisa kamar-kamar. Buang ini di perasaan sedih anak sedang dia lejo peralak. Tapi setiap kawannya datang, padahal umurnya sudah 93, tentu dia wajah. Siapa ya? Maafkan aku ya, boleh sakit-sakit. Si anak sana tak tahu, dia tak tahu yang nyolong kawan-kawan. Kenapa? Karena dia rajin baca Quran. Jadi memorinya itu disehatkan ya. Tetaplah baca Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Ada orang umurnya baru 58 tahun, dokter spesialis bedah kepala. Namanya tak kita sabut ya. Ya kan? Kalau disabut namanya gaji aja. Itu umur 58 lah pikul. Ambo diundang di kesatuan pengajian tu ke rumah kepada mengaji, hanya kecil ada anak 58 tahun umur apa berpuasa. Tapi pun buang IPT, cara duduk di kursi pak, apa anu saya tidak tahu. Ya kan? Bapak-bapak ternyata beliau walaupun dokter spesialiskan baliknya belajar sholat tidak pandai baca Quran. Jadi jangan disibukkan dengan ilmu dunia saja pekerjaan kita. Berorientasilah dengan ayat Al-Quran. Ya. Atau tanda-tanda orang kepikun tu kamu kecil. Ya. Kalau lah malih mandi balap-lap sebadan sore itu, atau tidak lama itu. Orang kagido itu ya, tidak mau mandi. Karena apa? Orang gila itu jiwanya dikuasai jin. Jin kau dari api, api kau takut deh. Iya. Iya. Aduh nalap malih mandi. Tapi dia mandi tahu itu loh. Dalam kitab dan dalam ayat tak putih boleh.
Yang sangat betul lagi. Itu tanda-tanda orang pikun. Orang yang suka baca Quran akan terjauh dari pikun. Sampai sini saya ceritanya tu nanti harilah kiamat. Datanglah bacaan Al-Quran awal sebagai syafaat. Itu Nabi yang menceritakan. Awal tonggoknya kadaun timbangan sewalah su. Itulah itu kecil timbangan babas. Barek ke su. Apa kira-kira kalau barek? Susanggo. Masuk surga. Apa yang ke surga itu Pak? Al-Quran tadi satu sebagai syafaat. Membimbing awak meniti sirat. Sirat itu titisan jalan. Ya. Sirat itu di bawahnya neraka, sebelah kawannya sarugo. Orang yang dipapa Al-Quran itu seperti kuda lari kencang. Kalau Nabi ya Rasul itu seperti kilat menyambar. Kalau awak seperti kuda lari kencang. Itu kan tak ada. Aku kawan jauh saya berangkat ala terkulai ke kisah. Dicuba jalan juiku jatuh ke seru narkoba. Jadi orang menalu sudah mengaji lainnya lepas ini. Di salah saya nanti go tadi kaji itu sudah. Yang ketiga tadi datang dari kepala, datang dari tangan, datang dari kaki. Tiba di pintu sarugo, nyo sambui di malaikat. Ada ayatnya, ada wasif alladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Setelah tiba di pintu surga itu dibukakan pintunya oleh malaikat. Apa kata malaikat tadi? Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Masuklah kamu, selamat kamu masuk ke surga beserta orang yang masuk. Agar tu siman jemaah lain. Ya kan? Wa qalu sadaqana wa'da. Mengiciklah orang ke masuk surga. Ya Allah, janji engkau benar. Nah, sana dah betul. Nah, cik berdua. Yang kedua, nyo suruh pindah di Allah mazhab kedua tangan. Idza utiya min qibali yadaihi, bamko yadaihi tangan kedua. Dafa'ahu sadaqah, dibelanya dari sedekahnya. Jadi jangan lupa teo irit mesti kati. Sedekah tu balasannya dan alun palo oleh balasan piti. Bacalah Al-Baqarah 261. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamasali habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah sama orang menanam satu bijo tumbuh 7 tangkai. Dan setangkai berbuat 100 biji. 7 kali 100 700. Jadi kalau kita isi 1000, ibu kata tadi itu 700.000 baliknya bu. Di balik Allah berbentuk piti itu saat-saat kita telah terlupa sedekah kita yang 1000 itu nyobalik Allah 700.000. Kalau 2.000 1.400.000. Kalau 5.000 3,5 juta. Kalau 10.000 7 juta. 10.000 sedekah 7 juta baliknya dia Allah. Pada saat kita tidak sadar akan dibalas oleh Allah. Tidak kita curigai sedekah waktu lain, ya kan? Tapi Allah membalasnya. Jadi jangan ragu bersedekah. Dibela dari tangan tu awak
di sedekah awak. Ndak jadi lo diasap sinanam. Ya kan? Idza utiya min qibali rijlaihi. Kemudian malaikat pindah kepada dua kaki rijlaihi. Ana terjadi dafa'ahul masiyu ilal masajid. Ya kan? Walaupun kaki itu salah, nyotak bayi kamu saji, anyo bela di sini. Yuk. Asal rasonya di jamaah musaji rasul pada peso. Yuk. Bang, kamu rajin baca Quran. Nan kedua rajin sedekah. Nan ketiga rajin salat berjamaah. Kalau laki-laki bertambah aja deh. Wajib mana ada laki-laki salat wajib berjamaah. Dasarnya warka'u ma'araki'in. Itu jamak pak, ruku lah kamu beserta orang ruku. Kalau nak berjamaah awak seorang saya ruku. Tapi kalau berjamaah ada jihad dan salahnya. Kalau awak suka salat di rumah laki-laki, kau salat wajib betulnya pak. Itu kan lawak ditukar, ada lawak laki-laki salehah. Nah, sedangkan salehah itu apa tu? Untuk bersih. Nama-nama minta izin dah. Ikut hendaknya memelakang sekali. Kalau itu izinnya tak. Ya kan? Mungkin kami mengalih, mungkin kami biasa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah, teruslah kita membaca Quran, teruslah kita bersedekah, rajinlah kita salat berjamaah ke masjid. Dibela itu dek kaki dan selalu melangkah ke masjid. Karena apa? Kita orang Islam ini tidak akan terlepas dari pertanyaan di dalam kubur. Kalau pertanyaan dah terjawab, pasti kita itulah kejiwaan pagi. Ya kan? Habis pagi lah saya tahu lagi.